Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Kembali lagi bersama saya, Dr. Gita Dudisyani dalam program acara ASI, Aku Sayang Ibu, persembahan Hospital TV Sultan Agung, sebuah acara yang akan membahas seputar kesehatan ibu dan anak. Baik pemirsa, sebelum kita memulai, seperti biasa kami akan menyapa terlebih dahulu para pemirsa dimanapun Anda berada yang saat ini mungkin sedang mengawali aktivitasnya. Semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Dan tentunya kami sapa juga Bapak Ibu pasien dan pengunjung Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Dan juga kami mendoakan semoga diberikan kemudahan dalam menjalankan pengobatan di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah pemirsa, ASI hari ini hadir dengan tema spesial ya, karena kita masih suasana di bulan Desember dan kemarin tepat di tanggal 1 Desember kita memperingati Hari HIV/AIDS sedunia. Nah, tentunya di sini saya sudah mengundang ahlinya langsung ya, Ketua Tim HIV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Nah, tentunya pemirsa ya, kita harus mengawali juga bahwa sebelum kita masuk ke topik yang sangat penting ini, yaitu wajib tahu pencegahan HIV/AIDS bagi remaja zaman now. Nah, kenapa zaman now? Zaman sekarang tuh karena kita tuh udah canggih sekali dengan kemajuan teknologi ya, bahkan sekarang itu pendidikan seksual itu sangat penting bagi remaja, bahkan harus dimulai dengan usia dini. Nah itu kenapa? Karena ini penting juga di dalam masuk ke dalam pencegahan untuk HIV/AIDS ya, karena sekarang tuh pergaulan makin bebas seperti itu ya, dengan juga tentunya harus dengan bimbingan dan pengawasan orang tua seperti itu. Nah, langsung saja ya kita sharing bersama-sama ahlinya. Siapakah beliau? Sudah tidak asing tentunya bagi sahabat Risa ya. Langsung saja kita sapa bersama-sama, yaitu Dr. Erwin Budi Cahyono, spesialis penyakit dalam. Assalamualaikum Dr. Erwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Gita. Bagaimana kabarnya hari ini Dr. Erwin? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat walafiat ya dokter ya. Baik dokter, karena kemarin kita tanggal 1 Desember masih dalam rangka memperingati Hari HIV/AIDS dunia. Nah di ASI ini kita tidak hanya membahas tentang anak-anak tapi remaja juga ya dok ya. Karena remaja kan masih dalam bimbingan orang tua, masih anak-anak juga ya dokter ya. Nah tema hari ini kita tentang HIV/AIDS. Kenapa sih kita penting sekali mengetahui tentang HIV/AIDS pada remaja zaman now seperti itu? Bisa dijelaskan dulu dok mungkin tentang HIV/AIDS, kenapa sih dok penting bagi remaja untuk memahami pencegahan penyakit ini tuh dok? Silahkan. Terima kasih dokter Gita. Baik para pemirsa, sahabat RSI Sultan Agung Semarang, hari ini dalam tema peringatan Hari AIDS Sedunia, kita akan mengulas tentang penyakit-penyakit yang berhubungan dengan virus dari HIV/AIDS. Saya jelaskan mulai dari awalnya dulu dok. Jadi awalnya dulu bahwa virus HIV/AIDS itu suatu virus yang memang sudah ditemukan sudah beberapa puluh tahun yang lalu, dan ternyata virus ini memang mengganggu atau menyebabkan gangguan pada kekebalan tubuh manusia. Nah, virus ini memang dulunya memang tidak langsung disebut dengan virus HIV. Ada beberapa nama yang disebutkan dan terakhir oleh WHO disebutkan menjadi suatu Human Immunodeficiency Virus. Kenapa diperingati di tanggal 1 Desember? Ya, ini saya ulas dulu mungkin sejarahnya. Kalau tidak salah memang di situ dari peristiwa mulai adanya kasus yang meninggal akibat HIV. Jadi oleh Badan Kesehatan Dunia ditetapkan setiap 1 Desember menjadi Hari HIV/AIDS dunia. Oke. Kembali lagi ke tadi mengenai HIV/AIDS, bahwa virus ini memang mengganggu kekebalan tubuh manusia. Apalagi kalau memang tidak segera kita deteksi dan tidak segera kita berikan pengobatan. Sehingga kenapa penting diberikan pengetahuan pada remaja-remaja, karena memang remaja itu seperti kita ketahui termasuk kelompok usia produktif, di mana kalau kelompok usia produktif itu memang kadang kita mengharapkan
semua kelompok remaja itu bisa sehat dan bisa memajukan kehidupan bangsa. Sehingga kalau tidak kita kenalkan sejak dari remaja tentang penyakit HIV/AIDS, memang akhirnya kita akan mendapatkan nanti suatu saat akan semakin banyak kasus-kasus penyakit yang disebabkan oleh virus HIV ini di kalangan remaja. Sehingga kalau tidak keliru memang oleh Kementerian Kesehatan, dokter kita ya, sudah menyiapkan beberapa strategi konkret untuk diketahui oleh para remaja, khususnya untuk penyakit HIV/AIDS. Beberapa informasi melalui website ya. Kenapa kita memakai website? Karena saya tahu sekarang itu yang namanya remaja zaman now, yang tadi disampaikan oleh dokter kita, itu pasti untuk akses digital itu sangat cepat, sangat dimudahkan ya. Karena mungkin remaja zaman now mungkin beda dengan saat saya masih remaja ya dokter ya. Sehingga untuk akses digital itu pasti akan sangat cepat, sehingga beberapa website itu informasi tentang penyakit ya, baik itu HIV/AIDS, baik itu infeksi menular seksual, itu selalu disampaikan ya melalui website-website yang dari Kementerian Kesehatan. Mungkin juga nanti kita siapkan yang website yang dari Rumah Sakit Islam Sultan Agung mengenai informasi penyakit ini sekaligus juga penyakit yang lain. Nah, karena itu sudah disiapkan melalui website, sehingga harapannya memang remaja ini lebih cepat untuk mendapatkan ya informasi. Cuman memang sayangnya ya, sayangnya memang kadang-kadang dalam beberapa pengetahuan tentang HIV/AIDS itu kadang-kadang kalau tidak kita tidak kita cek pengetahuannya di remaja zaman now ini, ternyata tingkat pengetahuannya juga masih rendah dokter kita. Sehingga memang kita kadang-kadang mengambil beberapa strategi selain tadi informasi melalui website, kadang-kadang kita memberikan informasi langsung ke sekolah, memberikan informasi langsung ke pondok pesantren ya. Dengan langkah konkret kita yang langsung menyampaikan di sekolah, di pondok pesantren, harapannya sebelum dilakukan edukasi yang dari pengetahuan tentang HIV ini ya belum memenuhi standar ya, akhirnya akan menjadi lebih baik. Itu harapannya. Saya kira itu. Terima kasih. Iya, baik dokter. Berarti sekarang tuh pemerintah tuh bahkan sudah ada strategi khusus ya dokter ya, untuk mendekati kelompok-kelompok remaja agar pengetahuan dan juga informasi tentang HIV/AIDS bisa cepat diterima seperti itu ya. Bahkan tidak hanya ya karena gadget sekarang kan gampang ya dokter ya diakses ya. Jadi nggak hanya TikTok aja dokter. Bahkan pemerintah sudah segitu luar biasanya dengan menggunakan strategi ini. Dan tentunya nih dok kan penting ya, karena HIV tadi diawali memang karena virus nih dok. Biasanya kan mungkin biar pemirsa atau mungkin remaja yang sedang menyaksikan ini biar tahu nih dok, HIV/AIDS itu bisa ditularkan dari apa, dari mana, dari apa saja, kemudian langkah-langkah konkret yang harus kita ambil untuk mencegah dan penyebarannya itu kayak gimana sih dok? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Saya coba mengulas mengenai penularan dari HIV/AIDS. Secara jenis penularan memang kita bagi secara gampang, secara mudah itu menjadi dua, yaitu penularan yang secara horizontal, kemudian penularan secara vertikal. Ya, kalau secara vertikal memang yang paling sering memang kita dapatkan bila mana ada seorang ibu
yang juga mengidap infeksi HIV, tapi mungkin di situ jumlah virusnya masih sangat tinggi ya, sehingga memang berisiko akan menularkan ke janin ya di dalam kandungan. Kemudian yang kedua, penularan secara horizontal ya. Memang diakui saat ini penularan secara horizontal itu kalau dulu ya kita mengenal bahwa kelompok yang berpotensi ya menularkan itu lebih ke arah yang homoseksual ya. Tetapi ternyata akhir-akhir ini yang kelompok yang heteroseksual pun juga memberikan apa ya sedikit peningkatan kasus, dokter ya. Nah, disitulah kadang kita harus juga memberikan ya pengetahuan kembali ya bahwa kalau pada pasangan yang heteroseksual yang nuwun sewu ya maaf ya kalau memang malah justru yang terjadi sering berganti-ganti pasangan, itu pun juga akan berisiko untuk ditulari oleh virus HIV. Sehingga langkah konkret yang disebutkan untuk pencegahan infeksi HIV, saya ingat dengan beberapa singkatan, Dok. Ini sebetulnya hampir sama dengan yang ada di program stunting. Apa ini, Dok? Ya. Jadi ada kita mengambil ABCDE. Nah, itu. Ya, A yang pertama yaitu abstinensia. Abstinensia. Jadi apa ya itu ya? Tidak atau pantang berhubungan seks sebelum menikah. Nah, itu. Penting nih ya. Penting sekali buat remaja. Iya. Kemudian yang B itu be faithful. Ya, be faithful itu berarti menaruh kesetiaan, kepercayaan kepada pasangan yang sah ya. Sah ya. Kayak lagi yang sudah menikah. Ya, yang sudah menikah. Kemudian C. Penggunaan kondom yang sesuai dengan anjuran. Baik. Kemudian yang D itu tentang pencegahan terhadap obat-obatan yang memang bisa merupakan juga salah satu cara untuk menularkan virus, yaitu obat-obat yang saya maksud narkoba suntik. Kemudian yang E itu edukasi. Edukasi tadi yang sudah saya sampaikan yang mengenai wawasan pengetahuan virus HIV itu apa, kemudian menularnya lewat apa, kemudian nanti berikut sampai ke arah deteksi, siapa yang harus diperiksa. Nah, itu kira-kira nanti lebih ke arah materi-materi yang harus disampaikan untuk remaja zaman now ini bisa lebih tahu mengenai virus sekaligus penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Baik, luar biasa ya dokter ya. Bahkan sudah ada singkatannya dokter ya, A, B, C, D, E. Tapi menarik tadi yang A, abstinensia. Itu penting banget digaris bawahin ya dokter ya untuk remaja zaman sekarang ya dokter ya. Jadi tidak boleh mendekati apalagi melakukan seperti itu. Nah, tapi dok kan kadang-kadang ini kan ada E-nya edukasi ya dokter ya. Penting nggak sih dok kita juga melakukan edukasi tentang penggunaan kondom bagi remaja itu gitu loh dok. Bagaimana dok? Baik ya dokter Gita dan sahabat RSI Sultan Agung Semarang, mengenai penggunaan kondom ini memang sebetulnya di sini lebih ke arah memang pasangan yang mungkin salah satu sudah mengidap HIV, yang satunya belum. Baik. Ya. Kalau kita menerangkan edukasi tentang kondom di situ memang pada salah satu pasangan yang memang mengidap infeksi HIV, bila memang sakit dan pasangan yang sakit istrinya, kemudian yang suaminya masih sehat, ya.
memang itu memang salah satu edukasinya memang dengan menggunakan kondom ya pada saat berhubungan seks. Tetapi pada pengidap infeksi HIV yang memang sudah diberikan pengobatan ARV, kemudian jumlah virusnya sudah berhasil kita nyatakan tidak terdeteksi, ternyata memang bagi pasangan yang ini di usia produktif yang ingin mendapatkan keturunan, memang di situ kita menganjurkan untuk boleh tidak menggunakan kondom. Baik. Ya, sekali lagi pada pasangan yang memang sudah menjalani pengobatan ARV dan ingin mendapatkan keturunan, ya itu memang boleh untuk tidak menggunakan kondom. Baik, dokter. Ya. Berarti ini juga, maksudnya kondom itu adalah salah satu alat juga untuk mencegah, tapi juga untuk melindungi juga ya dokter ya. Tapi kalau misalnya tadi ada yang mau mendapatkan keturunan, dia boleh tidak menggunakan kondom seperti itu. Tapi tetap penting ya dokter ya, remaja tuh harus tahu bahwa ini fungsinya kondom dan lain-lain gitu ya dokter ya. Bukan kita mengajarkan pakai itu ya dokter. Iya. Seperti itu. Nah baik dokter. Nah ini sekarang bagaimana remaja itu bisa membuat keputusan yang cerdas nih dok di zaman yang now, di zaman sekarang ini terkait kehidupan seksual mereka untuk menghindari resiko HIV/AIDS gitu dok. Karena kan memang kita tidak dipungkiri ya dokter ya kan, maksudnya iya kalau misalkan di pesantren ada tidak, maksudnya ada batasan antara ikhwan dan akhwat seperti itu ya. Tapi kalau untuk di sekolah umum ini bagaimana nih dok? Baik, mungkin bagi para pemirsa yang mungkin di dunia pendidikan, barangkali memang mungkin ada suatu topik mata pelajaran apa-apa, saya kurang paham kalau yang sekarang ini remaja zaman now, apakah memang sudah ada topik mengenai kesehatan reproduksi. Penting ya dok ya. Iya. Saya kira itu kesehatan reproduksi itu mulai diajarkan mungkin ya di SMA ya barangkali ya dokter ya. Ya karena kalau kita mengacu usia yang dianjurkan untuk hamil itu kan minimal 20 tahun ya. Iya, benar. Berarti mungkin penjelasan tentang kesehatan reproduksi itu akan disampaikan pada saat ini di SMA ya. Disitulah memang akan ada beberapa penjelasan kalau tidak keliru mulai dari ada infeksi menular seksual, kemudian ada hepatitis B, kemudian ada HIV, ya di situ sebetulnya sih sudah lengkap ya. Dan ada buku sakunya sebetulnya dokter kita. Jadi kalau buku saku itu nanti Bapak Ibu pemirsa ASI ini bisa mencari di websitenya Kemenkes mengenai buku saku pelayanan kesehatan reproduksi. Kalau lebih spesifik bagi calon pengantin, nah itu. Terus apalagi ya? Memang untuk pengawasan tetap harus kita himbau karena memang kita pasti akan tidak lepas dari peran dari keluarga terutama. Kalau di sekolah ya peran dari guru-guru itu jelas. Ya sehingga kalau memang perlindungan untuk remaja-remaja zaman now ya saya kira tetap ada di situ memang tanggung jawab dari orang tua, kemudian tanggung jawab dengan guru-guru yang memang mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah, ya saya kira gitu. Kemudian yang tak kalah penting, kita perlu menjelaskan bahwa dalam mengakses beberapa informasi yang digital, itu penting kita sampaikan mana yang memang ini membangun atau memberikan manfaat positif, mana yang dia memberikan kesan menjadi merusak akhlak, merusak
tanda kutip pemikiran remaja zaman now, saya kira itu kita mesti harus kita tegaskan ya sebagai orang tua, sebagai guru-guru, karena tadi yang saya bilang di depan tadi ya, bahwa remaja zaman now itu sekarang itu dengan sangat cepat itu pasti akan memanfaatkan beberapa akses digital yang itu bisa langsung dibuka melalui gadget. Ya, saya kira itu kan sudah sangat mudah sekali. Ya. Gitu, dokter. Baik, dokter. Berarti tadi saya garis bawahi penting sekali support dari orang tua ya, dokter. Ya. Bahwa support dari orang tua juga bisa sedini mungkin untuk mengajarkan atau memberikan pendidikan seksual kepada anaknya ya, dokter. Ya. Mungkin dari kecil juga ya, dokter ya, biar tahu ini laki-laki, ini perempuan, berarti itu juga penting ya, dokter ya. Dan memang digaris bawahi juga bahwa pendidikan seksual pada remaja ini penting. Kenapa? Agar mereka juga semakin tahu ya, dokter ya, kematangan alat reproduksinya seperti itu. Bagaimana jika nanti hamil terlalu muda, bagaimana efek samping dan lain-lainnya gitu ya, dok ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita berbicara tentang pengobatan atau vaksin ini loh, dok, apakah ini, dok, vaksin atau obat pencegahan ini yang tersedia untuk HIV itu juga tersedia bagi mereka HIV yang pada remaja gitu loh, dok? Saya jawab singkat aja, dokter kita ya. Ini vaksin atau obat pencegahan memang saat ini belum ada. Oh, baik. Ya, sehingga kalau untuk obat yang memang kita berikan itu memang pada yang memang sudah teridentifikasi, sudah terdeteksi memang ada penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Baik, dokter. Berarti memang ya pencegahannya itu tadi ya, dokter ya, membatasi diri dulu ya, melindungi diri sendiri. Nah, kalau misalkan untuk kita kan tadi pengobatan pasti ada ya, dokter ya. Nah, kalau untuk screeningnya, mengapa tes HIV itu penting dan kenapa remaja yang mengakses tes tersebut itu bagaimana biar bisa terjaga kerahasiaannya? Takutnya nanti kayak ada statement, aduh nanti dikira HIV padahal cuma pengen screening doang. Biar mindset itu tuh terhapuskan gitu loh, dok. Gimana? Saat ini kalau kita bicara mengenai screening yang kemudian dilanjutkan dengan testing, saya kira yang tadi penting itu kita memprioritaskan pada yang namanya populasi kunci. Kemudian mereka-mereka yang masih melakukan perilaku seksual berisiko. Baik. Jadi mohon maaf kalau memang remaja zaman now itu saya kira ya berapa persen lah istilahnya yang sempat dalam tanda kutip ya masuk gitu ya, terjerumus, gitu ya. Nah, itulah yang memang kita prioritaskan untuk melakukan tes. Kalau bisa secara sukarela sebetulnya. Kalau bisa secara sukarela. Cuman kadang-kadang ya tadi karena awalnya tingkat pengetahuan mereka itu masih rendah. Kadang-kadang yang terjadi saya memang sudah termasuk orang yang harus tes. Nah, kadang-kadang seperti itu. Sehingga memang testing itu kadang-kadang akan mengalami kenaikan bila mana memang dari klien atau dari pasien itu sudah mengetahui betul pengetahuan tentang penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Baik, dokter. Berarti di sini kalau pada remaja lebih difokuskan ke ini ya, dokter ya, edukasi tentang HIV/AIDS dulu ya, dokter ya, biar mereka lebih mengenal seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan HIV/AIDS tadi diprioritaskan kepada kelompok yang rentan seperti itu ya, dokter ya. Nah, kalau misalkan berbicara tentang mendidik ya, dokter ya, bagaimana mendidik diri sendiri dan teman-teman tentang resiko HIV/AIDS serta pentingnya komunikasi terbuka tentang seksualitas itu, dok, gimana dok? Tipsnya mungkin dok. Baik. Mungkin ini saya karena bukan ahli seksualitas ya. Kalau tipsnya mungkin mungkin ya
ya konseling pranikah lah, itu yang mungkin bisa dijalani bagi remaja-remaja zaman now yang memang itu bisa kita tadi sisipkan beberapa pengetahuan, terus pencegahan terhadap beberapa penyakit, baik itu penyakit infeksi menular seksual, hepatitis B, HIV. Ya saya kira mungkin melalui kegiatan konseling pranikah ya dok. Kalau lebih ke arah tadi komunikasi terbuka itu ya tadi mungkin lebih banyak membuka beberapa website yang memang di situ menjelaskan tentang informasi penyakit HIV atau penyakit infeksi menular seksual. Saya kira gitu dok. Baik dokter, kita sudah sampai di pertanyaan pamungkas nih dok. Pesan-pesan apa yang bisa disampaikan dokter Erwin nih selaku ketua tim HIV ini dokter ya kepada pemirsa kita, terutama pada remaja zaman now nih dok. Silahkan dokter Erwin. Baik, pemirsa Aku Sayang Ibu Rumah Sakit Islam Sultan Agung, sebagai penutup ya, sesuai dengan tema Hari AIDS tahun 2023 yang di situ disampaikan bergerak bersama komunitas akhiri AIDS tahun 2030. Sehingga saya memang mengajak beberapa seluruh elemen ya di sini, karena komunitas itu tidak hanya menyebut komunitas yang sempit artinya, tapi bisa komunitas yang dari segala profesi, dari seluruh stakeholder ya. Itu ternyata marilah kita bersama-sama ya untuk mendukung program Akhiri AIDS di tahun 2030 ya. Sebetulnya ini tinggal 7 tahun dokter kita ya, dari tahun sekarang ke tahun 2030 itu 7 tahun. Sehingga kalau kita tidak bergerak bersama komunitas, mungkin tahun 2030 ada beberapa yang memang harus kita kita percepat ya. Salah satunya ya memang dengan bergerak bersama komunitas. Kemudian untuk yang terakhir yang saya sampaikan dalam rangka Hari AIDS sedunia tahun 2023, mari kita secara bersama-sama dan secara agresif membantu beberapa target dari WHO, dari Kementerian Kesehatan untuk akhiri AIDS tahun 2030. Dengan secara bersama-sama kita pasti akan bisa mencapai eliminasi AIDS di tahun 2030 ya. Seperti yang sudah disampaikan beberapa tahun yang lalu bahwa kita juga perlu mengurangi atau menghindari adanya stigma dan diskriminasi pada pasien-pasien yang mengidap HIV/AIDS ya. Kemudian yang kedua, segera kita temukan pasien-pasien yang memang ditemukan infeksi HIV dan segera kita dekatkan supaya segera diberikan pengobatan antiretroviral. Dan yang terakhir, setelah diobati tentunya harapannya akan menghasilkan kesehatan yang lebih baik ya, berupa tersupresinya jumlah virus setelah memang pasien-pasien yang atau mengidap pasien HIV ini sudah kita berikan pengobatan. Saya kira itu saja. Terima kasih dan selamat Hari AIDS tahun 2023.
Iya, baik pemirsa, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Erwin ya, pentingnya bagi remaja itu untuk meningkatkan pengetahuannya tentang HIV/AIDS ya. Jadi tidak hanya sekedar seliwat-seliwat untuk lihat HIV/AIDS, tapi harus tahu betul ya apa itu HIV/AIDS, kemudian bagaimana penularannya. Pentingnya bagi remaja itu juga untuk mendapatkan edukasi tentang pendidikan seksual ya. Itu penting sekali. Untuk apa? Untuk menjaga diri sendiri, untuk melindungi diri sendiri seperti itu. Dan karena ini kita masih dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia pada tahun 2023 ini, mari bergerak bersama komunitas gitu ya Dr. Erwin ya. Jadi itu semakin ini ya, harus memotivasi kita bahwa kita tidak boleh yang namanya mendiskriminasi bagi orang-orang yang menderita HIV/AIDS gitu ya. Karena kalau misalkan kita sudah tahu penularan dari mana, bukan berarti dengan sentuhan itu tertular ya dokter ya. Jadi harus tahu betul itu ya penularan dari mana ya, seperti itu. Jadi penting untuk kita tahu apa itu HIV/AIDS dan pencegahannya seperti itu. Semoga tayangan ini bermanfaat dan tidak lupa kita sampaikan terima kasih kepada Dr. Erwin. Terima kasih Dr. Erwin. Terima kasih dokter kita atas sharing-sharingnya. Semoga nanti bisa mampir lagi ya dokter ya di ASI ya dengan tema-tema yang selanjutnya ya dokter ya. Jangan bosan-bosan ya dokter ya. Luar biasa. Ya baik pemirsa, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa saksikan ASI Aku Sayang Ibu di channel YouTube RSI Sultan Agung Semarang dan juga saluran Hospital TV Sultan Agung ya. Jangan lupa di like, subscribe dan juga nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan tema-tema yang baru setiap minggunya. Baik pemirsa, saya Dokter Gita bersama kru yang bertugas hari ini mohon undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.